今日ここに元気にお集えたことに神様に感謝しながらただいまから開会式をいたします。 Yang terhormat Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Sistem Informasi yang saya hormati, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau, Konsulat Jenderal Jepang Medan dan Konsulat Jenderal Jepang Medan, Ketua Jurusan Bahasa dan Seni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau, Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang Universitas Riau, dosen-dosen Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang Universitas Riau, Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Bahasa Jepang Universitas Riau, Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau, Gubernur Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau, Bupati Mahasiswa Hima Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang Universitas Riau, Bupati Mahasiswa Lingkungan Laut Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau, panitia dan seluruh peserta UKS 17 Universitas Riau, serta para hadirin yang kami banggakan. はじめにリアオ大学の副学長、教育学部学部長、未来日本国総領事館の総領事並びに副領事、文学部部長、日本語教育学科学科長、日本語教育学科教師、そして大学の関係者の皆様にようこそお越しくださいました。本日の開会式をお務めさせていただきます。パラトラブと申します。どうぞよろしくお願いいたします。 Tata tertib acara pembukaan UKS 17 Universitas Riau dengan tema Danketsu Joyful Summer Collaboration ditajam oleh mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Sebelum memulai acara ini, marilah sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan tilawah Al-Quran. فيها
الأنعام ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka Tuhan beritahu yang berfirman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal kepada kamu, baik laki-laki maupun perempuan, karena sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan aku hapus kesalahan mereka, dan pasti aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai pahala dari Allah. Dan di sisi Allah ada pahala yang lain. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Mahasiswa yang akan dipimpin oleh Maya Joseph. Kepada Maya Joseph disilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. 続きまして
kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Kepada para mahasiswa yang merindukan kejayaan, kepada rakyat yang kebingungan di persimpangan jalan, kepada pewaris peradaban yang telah menggoreskan sebuah catatan kebanggaan di lembar sejarah manusia. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta, untuk negeri tercinta. Penampilan dari persembahan yang akan
Kata sambutan dari Ketua Vokasi 17 kepada Kakada Awan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmatnya agar pada hari ini kita dapat hadir di gedung kemudian ini dalam rangka menghadiri pembukaan Bungkasai ke-17. Salawat dan salam tidak lupa kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Sistem Informasi, yang terhormat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yang terhormat Wakil Dekan Bidang Akademik, yang terhormat Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan, dan yang terhormat Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Alumni, yang terhormat Konsulat Jenderal Jepang di Medan, yang terhormat Konsulat Muda di Konsulat Jenderal Jepang di Medan, yang terhormat Kepala Jurusan Bahasa dan Seni FK Universitas Riau, yang terhormat Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang, yang terhormat Gubernur Mahasiswa BEM FK Universitas Riau, selanjutnya yang saya hormati Ketua Umum DPR FK Universitas Riau, yang saya hormati Ketua Bupati Himasatori FK Universitas Riau. Pada Bungkasai yang ke-17 ini, kami mengambil tema yang kami angkat dalam acara ini adalah Danketsu, Joyful Summer Collaboration. Danketsu yang berarti persatuan, kami memaknai sebagai harapan persatuan yang memberikan kebahagiaan. Dalam Bungkasai ke-17 ini, kami mengadakan sebanyak 14 cabang lomba yang terdiri dari Shodo, Kanji Challenge, Ranking 1, Kaki Kitori, Rodoku, Speech Contest, Kana Contest, Singing Contest, Manga, Fan Art, Cosplay, Dance Cover, Fotografi, dan juga singing. Yang mana pada tahun ini kami memperoleh total peserta sebanyak 377 peserta.
Baik, hari ini mohon maaf sebelumnya Pak Wakil Rektor, Pak Dekan, dan semuanya ada keterlambatan atau tidak jadwal. Kami mohon maaf dari program studi pendidikan terbuka. Mungkin karena kinconya atau nervousnya kami. Mohon maaf, kami merasa tidak ada para hadirin. Mudah-mudahan ini setiap tahunnya akan lebih mudah-mudahan yang akan lebih baik lagi. Hari ini dimulai acara dan aneka lomba yang akan dipertandingkan. Mudah-mudahan para peserta dan para semuanya dapat menikmati acara yang ada pada bulan ini. Tidak banyak diperpanjang kalimat, nanti lama-lama saya bosan kali ya mendengar. Baik, tidak apa juga saya akhiri dengan sebuah pantun karena Melayu ya, kita daerah Jawa adalah daerah yang Melayu. Benar saya pas di Pulau Jawa ada pohon baru, di Pulau Sumatera ada pohon mahoni. Singkat sebentar di Pekanbaru, orangnya ramah dan sopan sekali. Kata sambutan dari Konsulat Jenderal Jepang Medan kepada Bapak Dr. Takone Susumu, disilakan. 続きましてメダ日本国総領事館の総領事タコナイ進様に一言お願いいたします。Minasan ohayou gozaimasu. Yang saya hormati Wakil Rektor Bidang Perencanaan Kerjasama dan Sistem Informasi Bapak Dr. Nishimi Sofian Siregar. Saya senang sekali bisa bertemu kembali dengan Bapak di sini. Yang saya hormati Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Profesor Dr. Jimmy Sapriyadi. Yang saya hormati Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. Rosa Indah. Yang saya hormati Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Mahmud Al-Sari. Yang saya hormati Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Kerjasama dan Alumni Dia Nomianti. Dan Koordinator Program Studi Bahasa Jepang Dr. Legi Silviana Basri, dan para hadirin yang saya hormati. Selamat pagi dan selamat sekali lagi. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan kata sambutan pada acara pembuka saya Universitas Rio yang digelar hari ini. Saya merasa senang sekali bisa berkunjung kembali ke Universitas Rio
pada bulan November tahun yang lalu, saya diberi kesempatan untuk bekerja untuk beliau dan pada waktu itu melakukan audiensi dengan Ibu Rektor Universitas beliau. Hadirin yang terhormat, budaya populer Jepang seperti J-pop, manga, anime, dan cosplay dan sebagainya telah diterima dan disukai oleh masyarakat di seluruh dunia termasuk Indonesia. Saya merasa senang sekali karena di Pekanbaru yang jauh dari Jakarta, budaya Jepang juga sudah diminati oleh masyarakat Pekanbaru. Saya dengar bahwa event atau kegiatan terkait budaya Jepang banyak diselenggarakan di Pekanbaru. Sebetulnya budaya Jepang ini merupakan bukan hanya sekedar hiburan, tapi juga sebuah ungkapan terhadap hal-hal yang dimiliki oleh masyarakat Jepang seperti kehidupan sehari-hari, cara berpikir, nilai-nilai dasar, tradisi dan sejarah. Maka saya percaya bahwa peningkatan popularitas budaya Jepang di Pekanbaru akan membangun dan meningkatkan pemahaman masyarakat Pekanbaru terhadap Jepang secara keseluruhan. Perlu saya sampaikan di sini, khususnya di bidang J-pop, perubahan dari Rio, namanya Remixan, sudah berhasil untuk berkontrak dengan sebuah perusahaan musik Jepang, Sony Music, karena dia mempopulerkan J-pop melalui sosial media dengan suara yang merdu dan memikat penonton di seluruh dunia termasuk Jepang. Saya kira yang lebih penting, kehadiran dan keberhasilan Remixan sudah mendorong pengetahuan dan pemahaman masyarakat Jepang terhadap budaya Indonesia, khususnya Rio. Sebagai konsul jenderal yang mengemban tugas untuk meningkatkan kekeluargaan dan antara kedua masyarakat, saya merasa sangat senang melihat fenomena itu. Hadirin yang terhormat, Buntasai ke-17 undi yang di sini sudah ada gambar yang sangat dipandang pula, dan sepertinya ada banyak kontrol dan juga gambar-gambar yang di sini betul-betul memberikan kesan betul-betul sangat pada kami. Nah, Buntasai ke-17 ini merupakan festival kebudayaan Jepang yang bertujuan untuk mengenalkan budaya Jepang secara lebih luas. Setiap kali pelaksanaannya, Konsul Jenderal Jepang di Medan selalu ikut bekerja sama dan memberikan dukungan demi kesuksesan penyelenggaraan Buntasai. Saya mendengar bahwa peminat terhadap kegiatan Buntasai ini yang bertambah setiap tahunnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih banyak dan apresiasi kepada Orbi Bahasa Jepang Undi atas upaya menggelar kegiatan ini secara rutin. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan ini sedikit saya ingin memberikan gambaran tentang hubungan bilateral Jepang dan Indonesia. Di Indonesia, sekitar 16.000 orang Jepang hidup dan tinggal, memang dalam misi masing-masing. Dan kurang lebih 700 perusahaan Jepang sedang beroperasi di Indonesia. Sedangkan lebih dari 120.000 orang Indonesia hidup dan tinggal di Jepang. Di antaranya terdapat sekitar
5.000 orang Indonesia yang sedang belajar di Jepang. Jumlah ini cukup besar dan terus besar ke-6 setelah China, Vietnam, Nepal, Korea, dan Thailand. Dan perlu saya tekankan di sini bahwa jumlah pelajar Indonesia yang berhasil menerima beasiswa dari pemerintah Jepang adalah terbanyak di dunia. Dengan sekitar 883 pelajar. Dan jumlah pelajar bahasa Jepang pun ikut bertambah di Indonesia. Menurut survei Japan Foundation pada tahun 2021, jumlah itu adalah lebih dari 700.000 orang. Itu angka ini terbanyak setelah China. Sementara itu, jika dilihat hasil survei yang dilakukan oleh sebuah lembaga di Singapura baru-baru ini, Jepang adalah negara yang dianggap paling terpercaya oleh negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia. Dan sebagai destinasi pariwisata, Jepang tetap negara yang paling favorit untuk dikunjungi antara negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia. Kesimpulannya sudah jelas, hubungan Jepang dan Indonesia sangat baik dan saling menguntungkan. Tumbuhnya rasa saling percaya maupun pertukaran budaya makin mempererat jaringan hubungan antara Jepang dan Indonesia dibuka. Sesuai tema Buntasai kali ini, yaitu Tanketsu, dan dalam bahasa Indonesia artinya persatuan. Kami berharap masyarakat Jepang dan Indonesia dapat menjadi persatuan berdasarkan hubungan persahabatan maupun kerjasama dalam berbagai bidang yang sudah dibangun dalam waktu yang cukup lama. Konsulat Jenderal Jepang di Medan akan lebih meningkatkan hubungan tersebut ke depannya. Hadirin yang saya muliakan, sekali lagi ini saya mengutip hasil survei yang dari lembaga Singapura pada ini. Menurut survei ini, Jepang menempati posisi teratas negara di mana masyarakat ASEAN termasuk Indonesia ingin bekerja dan hidup. Sebetulnya sekarang kesempatan untuk bekerja di Jepang dan hidup di Jepang mulai lebih terbuka untuk para warga negara asing termasuk Indonesia. Nah, mahasiswa bahasa Jepang atau pelajar bahasa Jepang memiliki kesempatan dan potensi yang lebih besar karena sudah menguasai bahasa Jepang sehingga bisa menjadi bekal untuk hidup dan tinggal dengan keluarga masing-masing yang sesuai di Jepang. Selain itu, seperti tadi saya katakan, program beasiswa dari Membuka Nafsu dari pemerintah Jepang yang diperuntukkan bagi pelajar Indonesia juga sekarang masih terbuka setiap tahunnya. Peluang untuk belajar bahasa Jepang dengan menggunakan beasiswa pemerintah Jepang dapat dimanfaatkan bagi pelajar yang ingin melanjutkan pendidikan di Jepang. Akhir kata, saya mengucapkan selamat dan sukses untuk penyelenggaraan Buntasai Universitas Rio. Semoga melalui kegiatan Buntasai di Undi kali ini, hubungan pertukaran yang saling memahami antara Jepang dan Indonesia, khususnya masyarakat Jepang dengan masyarakat Pekan Baru, dapat terjadi lebih erat lagi ke arah yang lebih baik. Sebelum menutup kata sambutan ini, saya juga ikut tradisi budaya di sini ingin berpantun
Negara Jepang adalah negara sakura. Negara Indonesia adalah negara Pancasila. Semoga ikatan hati Jepang dan Rio semakin mesra. Bangsa Universitas Rio pasti mendukungnya. Demikian saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatian. Lumayan kalau saya. Yang sama-sama kita hormati Rektor Universitas Riau yang diwakili oleh Bapak Wakil Rektor 4 Bidang Kerjasama Bidang Informasi Bapak Dr. Sofian Siregar April. Terima kasih Pak Sofian. Nah, sama-sama kita hormati tamu kita yang terhormat Bapak Presiden Jepang di Medan, Bapak Sumo Kanje tadi waktu sudah dilakukan. Mohon maaf karena salah tersebut. Kemudian Bapak Presiden Muda Jepang, kemudian yang terhormat Ibu Wakil Dekan 1 Bu Dr. Dalika yang juga pandai bahasa Jepang, Pak Konai itu beliau dari Jepang juga, Bapak Wakil Dekan 2 Mahmud dan Ibu Wakil Dekan 3 Bu Ria. Yang terhormat Ketua dan Sekretaris Jurusan Bahasa Universitas Riau, kemudian Kurator Prodi Bu Mary, kemudian yang terhormat Gubernur Eskip, Gubernur Masuk Eskip yang hadir, kemudian DPM Pak Jiri nggak ada ya, wah ya, Pak Gubernurnya nggak ada ya. Yang terhormat Koordinator 5 dan khususnya Ima Satori ya, kalau Jepang ini ya, Ima Satori betul ya, dan Bapak Ibu dosen yang hadir pada pagi hari ini dengan wajah-wajah ceria, dan seluruh mahasiswa Universitas Jepang yang hari ini mendapat kehormatan dikunjungi oleh Bapak Presiden Jepang di Medan, yang ini merupakan selain tamu UNRI dan tamu FKIP juga tamu spesial dari Provinsi Bahasa Jepang. Kami mengucapkan terima kasih Pak Pane Sante tadi, kemudian yang Pak Presiden Muda, kemudian yang berbahagia tentu peserta lomba yang akan mengikuti kegiatan Universitas 17 ini. Alhamdulillah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT atas izinnya kita dapat bertemu dan bersilaturahmi pada pagi yang luar biasa ini. Saya agak apa sedikit sini ya, memang kami ucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak Presiden yang menyempatkan waktu
jelas. Jadi kami berucap terima kasih, dan ini merupakan suatu pertanda hubungan yang sangat baik antara khususnya prodi bahasa Jepang yang tentu dijembatani oleh Komjen Bahasa Jepang di Medan dengan masyarakat Jepang sendiri yang ada di negara Jepang. Setelah beri salam, saya sampaikan kepada kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini saya berpidato untuk anak-anak mahasiswa sekalian, jadi coba mencari hikmah dari kita mempelajari bahasa Jepang. Dengan mengetahui itu, dari data tadi kita melihat banyaknya perusahaan Jepang di sini, banyaknya komunitas bangsa Jepang di sini. Itu adalah suatu potensi yang dapat kita gunakan dalam mengisi atau dalam meniti karir ya, untuk keberhasilan kehidupan. Dimana kalau ada pembelajaran bahasa apa? Bahasa itu kan ada untuk komunikasi. Tapi kalau kita bisa mengoptimalisasi pandangnya bahasa itu, kita menjadi turis guide, menjadi pelatih bahasa Jepang bagi tenaga-tenaga yang akan bekerja di Jepang, atau ya setidaknya merek-merek kendaraan bermotor di Indonesia ini banyak dari Jepang ya Pak Komjen ya, Honda, Suzuki, Yamaha dan lain sebagainya. Jadi kita itu adalah satu potensi yang besar, tidak hanya menjadi pengajar bahasa Jepang, tapi kita mengambil momen, mengambil kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan dari potensi yang kita punya tadi. Itu harus kita ambil. Makanya orang merdeka belajar ini tidak harus di kampus, tidak harus dalam kelas, tapi bagaimana kita bisa nanti mengembangkan termasuk kebudayaan Jepang hingga itu memiliki nilai tambah yang lebih baik ke depan. Saya bilang bagaimana kalau anak-anak dari SMK yang jurusan mesin, jurusan sepeda motor gitu, yang tetapi dari Jepang, mereka itu akan lebih tahu ya daripada hanya dari bahasa yang diterjemahkan. Dengan bahasa yang Jepang sendiri, sense-nya lebih kena gitu ya. Jadi ada banyak, sehingga potensi yang kepandaian kita berbahasa Jepang dan mengenai nilai dan budaya bahasa Jepang tadi dapat kita optimalkan dalam berprestasi dalam menunjang kehidupan kita ke depan. Ya, jadi kalau ada sekedar nanti tenaga pengajar itu salah satu tujuan utama, tapi masih banyak kesempatan lain yang kadang-kadang kita lupa untuk bisa mengoptimalkan potensi yang kita punya. Jadi keren ya, kita bisa beberapa bahasa asing, itu sangat perlu untuk mencapai globalisasi dan menuju satu kampus dunia. Nanti jadi kita mesti terus mengikuti perkembangan suatu negara. Tadi data-data statistik tadi adalah suatu potensi yang sangat besar, di mana di sini ada 170 perusahaan Jepang yang saya lihat tadi, kemudian komunitas Jepang juga banyak. Nah, itu menjadi suatu lahan untuk kita dalam berekspresi, dalam kreatif, dalam mencipta, yang akan bisa membantu kegiatan perusahaan tadi dapat terus dikembangkan, dan hati dari antara bangsa Indonesia dan bangsa Jepang dan serta produk-produk yang kita gunakan itu dapat lebih mengena ya dalam pemakaiannya, dalam aplikasinya. Jadi bahasa Jepang itu nanti akan, kalau tidak salah tahun ini kita buka 2 kelas ya.
sekian 40 orang. Untuk tahun 2020 ini kita buka 2 kelas 80 orang, jadi kita akan lebih banyak. Itu dikarenakan karena penggunaan prodi bahasa Jepang yang mulai ramai dari lulusan SMA yang ada di Pekanbaru. Jadi kami nanti mohon arahan Pak PR4 bagaimana cara kita mempererat dan memperkuat silaturahmi dengan baik itu konsulat Jepang maupun konjen yang di Medan, kemudian apa saja yang program yang bisa kita saling mengisi dalam rangka memperluas jaringan Merdeka Belajar ini. Dan kami juga minta Pak Wali Depan untuk dapat secara resmi setelah ini untuk membuka acara ini. Mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi selamat untuk yang Kasai, mudah-mudahan acara ini sudah lancar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata sambutan Wakil Rektor 4 Universitas Riau sekaligus untuk membuka acara PKC 17 dengan pemukulan bom kepada Bapak Dr. Insinyur Sofian Hussein Siregar MP. Disilakan. 続きまして山大学の副学長ソフィア・ムセン・セレガル先生に一言お願いいたします。 Lindan Daud Sipojati hingga Pelabuhan Merpati, terimalah salam kami dengan setulus hati kepada tuan-tuan yang hadir di Bung Kasai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ohayo gozaimasu. Tentunya hari ini merupakan hari yang sangat luar biasa, yang tentunya khusus kepada saya sendiri memulai memori 20 tahun yang lalu serasa ada di Jepang. Saya merasakan suasana Jepangnya sangat kental pada kesempatan ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Dr. Imi Mukyadi. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Dekan di lingkungan Fakultas KIP. Kemudian juga tentunya tamu kami yang kami muliakan Bapak Konsulat Jenderal Jepang di Medan, Bapak Kaponai Sensei. Selanjutnya juga yang kami muliakan tamu kami Bapak Konsul Muda di Konsulat Jenderal Jepang di Medan, Bapak Asano Sensei. Tentunya selamat datang Pak Konjen di Universitas Riau. Kalau Pak Konjen Pak Tamponai Sensei sudah yang ketiga kali datang ke Pekanbaru, itu artinya bahwa beliau sangat senang dengan Universitas Riau tentunya dengan Pekanbaru, dan kita menurut tangan ke Bapak Konjen kita yang sudah berkali-kali datang ke Universitas Riau. Dan ada katanya begini Pak Konjen, kalau sudah ke Pekanbaru meminum air Sungai Siak akan sering kembali ke daerah Melayu, khususnya ke Pekanbaru. Selanjutnya tentunya yang sama-sama kita hormati Bapak atau Ibu Koordinasi Ketua Jurusan Bahasa dan Seni FKIP Universitas Riau, Ibu Dr. Karina M. Bung, dan juga tentunya Ibu Koordinator Ruang Studi Bahasa Jepang, Mary Sensei, dan tentunya juga seluruh dosen di Prodi Sastra Jepang yang sudah hadir bersama kita. Tentunya kita banggakan pengurus kelembagaan kemahasiswaan, ada gubernur, kemudian ada DPM,
untuk bisa bersatu dalam menguatkan silaturahmi antara khususnya Jepang dan Indonesia, lebih spesifik lagi antara Universitas Riau dan Konjen Jepang yang saat ini memang kita selalu saling mensupport kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan baik di sastra Jepang, kemudian juga nanti Konjen tentunya support dan dukungan dari Konjen Pak Takonai Sensei, kemudian Pak Asano Sensei juga jangan bosan-bosan untuk selalu mensupport kegiatan-kegiatan yang ada di Universitas Riau khususnya di prodi bahasa Jepang ini. Kemudian izinkan saya menyampaikan salam dari Ibu Rektor Pak Konjen. Beliau tadi salam ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan sehingga saya diminta untuk mewakili pada kegiatan acara pembukaan Bunkasai ini. Kalau bercerita Bunkasai itu memang sangat spesifik ya. Dari dulu memang ya awal-awal acara Bunkasai saya sudah terlibat di acara Bunkasai dan dulu saya juga pernah mengajar Kaiwa di awal-awal pendirian sastra Jepang. Ada Bu Nana Sensei, ada Bu Mei juga. Waktu itu memang saya mencoba Takonai Sensei, saya mencoba untuk mengungkit bahasa Jepang saya. Kemarin Sukawana yang bosnya Tontong Nakunari Masta. Jadi sekali-sekali harus saya pertahankan bahasa Jepang saya. Oke baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya sangat berterima kasih kepada Konjen Jepang atas nama pimpinan Universitas Riau tentunya atas supportnya yang terus menerus dan mudah-mudahan kegiatan acara Bunkasai ini juga semakin tahun juga akan memberikan suatu pengaruh dan manfaat yang lebih kepada peningkatan untuk masuk di jurusan bahasa Jepang dan tentunya juga mempererat hubungan emosional antara Jepang dan Indonesia. Tadi Takonai Sensei mengatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang paling banyak menerima beasiswa di Jepang. Tentunya itu kita bersyukur bahwa pemerintah Jepang dan sampai saat ini terus melakukan kegiatan-kegiatan untuk mendorong kita bekerja sama ke depannya. Kemudian izinkan saya Bapak Ibu semuanya ada karena kebetulan saya 5 tahun di Jepang, mungkin mohon dikoreksi Takonai Sensei. Mungkin ini menjadi utama untuk adik-adik mahasiswa semua. Kenapa Jepang itu mempunyai kekuatan yang begitu dalam membangun negaranya? Ada 3 selama saya 5 tahun. Saya coba pelajari waktu itu apa sih yang membuat Jepang segitu hebatnya. Kenapa di negara Indonesia belum bisa mentransfer kekuatan yang ada di Jepang. Namun pada kesempatan ini, karena jarang-jarang kesempatan ini ada buat saya untuk menyampaikannya, mohon dikoreksi 3 kata yang menjadi titik tolak yang selalu saya lakukan saat ini. Yang pertama, apabila kamu menerima bantuan sedikit pun dari orang lain di Jepang itu, katakanlah arigatou gozaimashita. Makanya kalau kita mendengar di setiap, saya coba semua riset di lab saya itu saya catat berapa kali orang mengatakan terima kasih di dalam lab saya. Rupanya dari pagi sampai malam ucapan terima kasih terus menjadi kalimat yang keluar dari mulut orang Jepang. Yang kedua, apabila kamu mengganggu sedikit orang lain, katakanlah gomen nasai, sumimasen. Apabila kesalahannya berat, sumimasen. Itu kesalahannya berat. Kalau misalnya kesenggol, gomen. Saya catat lagi berapa itu muncul. Kadang-kadang saya kesenggol dengan saya di pintu, gomen. Tapi kalau saya terlambat, saya sumimasen. Artinya apa? 2 kata. Yang ketiganya kalau itu inilah yang menjadi hebatnya orang Jepang. Apa itu? Kata gambaru. Benar Sensei, gambaru yang saya lihat yang bertolak belakang dengan orang Indonesia. Adik-adik saya mahasiswa, ingatlah yang saya katakan terakhir ini. Gambar kata asalnya adalah gambaru. Kalau Anda melihat orang lain, makanya tadi waktu Bu Mary mengatakan begini soal membatik dosa ini, berikanlah semangat kepada orang pada saat dia mengalami kesusahan. Artinya dari berjuang, membatik udah saya. Apabila kita sama-sama ini berjuang, kalau sekarang saya bilang gambar yang iso nih, gambar yang iso.
Jadi gambari isoni gambari masuk. Tapi ajaran sama-sama ini. Tapi kalau kita melihat orang gambar di kuda saya ini, kita nggak ikut di dalamnya. Jadi inilah poin-poin yang ada. Jadi kalau Anda lihat orang susah, orang perlu perjuangan dan lain-lain. Dan itu saya hitung. Saya punya teman lab 10 orang. Ada yang pulang duluan karena ada kegiatan, dia pulang agak pagi jam 10 dia bilang, Amin masa ini kayak mas, dapat nih, dapat kuda saya. Satunya lagi pulang, dapat nih. Saya bilang berapa kali mengatakan semua orang. Kalau saya yang tinggal terakhir jam 10 malam karena ada penelitian. Yang terakhir tak mau pulang menunggu dia. Sob yang sampai Bejo Budeska. Nggak apa-apa karena udah jam 10 malam. Dia bilang, Bejo Budeska sob yang sang. Hai Bejo Budes, nggak ada apa-apa masalah. Nah, saya temani dulu Anda sebentar. Ditemani nggak mau pulang. Isoni kembali masuk, diambil alat bukunya, dia baca, dia ambil labnya yang lain. Baru terakhir dia bilang, saya bilang, hey dojo. Dan jadi dua-dua. Artinya kata-kata ini akan terus kita dengar bagaimana berjuang. Nah, adik-adik mahasiswa yang terbanggakan, Bapak Ibu semuanya, untuk kegiatan berbuka saing sama-sama Isoni kembali masuk. Mudah-mudahan kegiatan ini akan bisa terlaksana sesuai dengan tujuan dan harapan kita. Dan saya yakin adik-adik mahasiswa yang sudah berjuang, khususnya di kepanitiaan, ini adalah suatu hal yang akan dilakukan berbalik masuk, dan lain-lainnya itu adalah satu penyemangat untuk kita terus berkembang. Mungkin yang terakhir, sekali lagi terima kasih untuk FKIP yang selalu Pak Dekan ya, jangan berhenti, kemudian juga dari prodi, kemudian ke jurusan bahasa dan seni, terus lakukan muka saya ini, laksanakan dengan baik, mudah-mudahan akan memberi manfaat sehingga nanti anak-anak kita ini banyak berangkat ke Jepang. Konjen siap memberikan informasi dan membantu kita untuk bisa ke Jepang dan meningkatkan tentunya indeks kinerja universitas, prestasi mahasiswa kita harapkan dari prodi bahasa Jepang. Bapak Ibu yang kami muliakan, yang kami hormati, mudah-mudahan yang dilaksanakan dalam acara ini berjalan sukses sesuai yang kita harapkan, dan tentunya kami dari universitas dan pimpinan universitas mensupport terus kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan seperti acara Bungkas saya ini. Baiklah, tidak afdol rasanya kalau tidak ada pantun. Tadi juga di awal di pantun, tentunya harus ditutup dengan pantun. Bunga selasi, bunga melati, harum semerbak di pagi hari. Terima kasih setulus hati kami. Semoga Bungkas saya umri ke-17 sukses dan penuh arti. Akhir kata, tidak banyak yang kita sampaikan lagi. Kami sudahi saja dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semuanya. Dibukanya di sini atau oleh baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Bungkas saya yang ke-17 dibuka secara resmi. Bagi Bapak Konjen dan dosen sekalian, kami persilahkan untuk menceritakan.
1, 2, 3. Kalau ke tangan. 1, 2, 3. Kepada Bapak Ibu dosen yang ada di depan, kami mohon untuk bertahan sebentar lagi. Selanjutnya penyerahan cenderamata dari Bapak Konsulat Jenderal Jepang kepada Bapak Wakil Rektor 4. Saya ulangi. Selanjutnya acara selanjutnya penyerahan cenderamata dari Bapak Konsulat Jenderal Jepang Medan kepada Bapak Wakil Rektor. Kami mohon kepada Bapak Ibu dosen untuk mendekat supaya kembali berfoto lagi. Satu, dua, tiga.
Boleh diganti. Masih ada ringgit ya? Boleh. Ya. Saya dititipin. Pembacaan doa oleh saudara Bunda Diaja kepada Bunda Diaja disilakan. 最後に村アドリアンシャンスにより行うお祈りで開会式を終わりにいたします。村アドリアンシャンさんお願いします。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar acara kita bisa berjalan dengan lancar, izinkan saya berdoa dengan cara Islam bagi yang lain agar bisa menyesuaikan kepercayaan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'iman hamdan syakirin hamdan yarfa'u ma huwa kafirun majida. Ya Rabbana lakal hamdu wa syukru kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wa ahwal wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tuqammiluna biha min jami'il syai'at wa tarfa'una biha 'ala darajat wa tuballighuna biha fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka ya Mu'anas qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma anzil rahmatan wa ni'matan wa barakatan ala hadhihi al-jama'ati fasai'un ya rabbal alamin. Allahumma aftah lana wa khairi wa barakati wa ni'mati wa barakati wa abab as-sihhati wa abab as-salamati wa barakati wa abab az-zannati ala hadhihi al-jama'ati fasai'un ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa rahmatan fil rizqi wa tawbatan ba'da al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wal najata min an-nar wa rahmatan 'inda al-hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabad dunya wa qina adzabal qubur wa qina adzabal mahsyar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, Universitas Riau, mohon maaf atas segala salah dan khilaf. 本日の開会式がこれ
ご清聴ありがとうございました。 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.